Dewi Kekayaan. Dewi Kekayaan. Dia di mana? Dewi Kekayaan. Dia pergi ke mana? Tunggu aku. Dia pergi ke mana? Apa yang terjadi padamu? Semua ini salah Kaisar Giok itu. Dia menyita 90% kekuatanku dan memerintahkanku turun ke dunia fana untuk menjalani cobaan. Benar-benar menyebalkan. Aku sudah menemukan ibumu yang malang dan sial dari 10 kehidupan. Sungguh. Ayo. Aku akan mengajakmu menemuinya. Ya. Lihat. Ini ibumu yang malang dan sial. Luar biasa, dalam perjalanan pulang hari ini, aku ternyata tidak mengalami kecelakaan mobil. Jangan-jangan rusak lagi? Sudah kuduga. Hari sial lagi. Dengan ibu seperti ini, apa kamu yakin aku bisa bertahan sampai dewasa? Siapa yang suruh kamu lupa membuka perbendaharaannya? Dia sudah berbuat baik turun-temurun, tapi dia miskin selama 10 kehidupan. Kaisar Giok berkata, kalau kamu tidak bisa mengubah takdirnya, jangan harap bisa kembali ke istana surgawi. Jangan khawatir. Aku sudah menemukan putra keberuntungan untukmu, untuk menjadi ayahmu. Silakan lihat. Tuan Shannon, perusahaan yang Anda akuisisi minggu lalu sudah naik batas atas selama seminggu berturut-turut. Juga, tanah plot A16 yang baru Anda dapatkan kemarin sudah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan dan pembongkaran sudah dimulai dengan sungguh-sungguh. Mengerti. Dengan keberuntungan Tuan Shannon, di zaman dulu mungkin beliau bisa jadi kaisar. Mari kita kembali ke kantor pusat. Halo, Tuan Shannon. Aduh. Dewa Asmara, aku masih takut. Bagaimana kalau kamu Dewa Asmara cari cara lain? Turun sana. Lambat sekali. Teruskan. Tinggal sedikit lagi. Mojdong. Cepat. Tinggal sedikit lagi. Bertahan. Selamat, Nona Lins, bayinya perempuan. Halo. Evelyn, kalau tidak bayar sewa, minggir. Ayo datang semua. Dewa kekayaan membawa keberuntungan. Tidak ada rezeki tidak bayar. Hei, kamu masih terlalu muda jadi peramal. Orang tuamu di mana? Kamu tahu apa? Urus saja urusanmu sendiri. Pergi sana. Pergi. Gimana kalau ramalin nasibku? Lumayan, ini rezeki bagus. Guru, aku diterima di Apex Group. 30 miliar setahun. Wah, beneran. Ramalan nasibku. Guru, ramalin punyaku juga. Tuan Shannon, orang tadi adalah karyawan baru ke-100 perusahaan kita yang direkrut bulan ini. Anak itu benar-benar tepat sasaran. Mungkin Anda bisa tanya dia. So wanita yang Anda carry. Nak. Mari kita bicara. Ayah, aku akhirnya menunggumu. Ayah? Ayah apa? Lily, tolongin Mama. Mama mau mati lagi.
Ayah, aku akan selamatkan istrimu dulu. Kita bicara lain kali. Tuan Shannon, saya tidak menyangka Anda punya anak yang hebat seperti ini. Apa yang kamu omongin? Bertahun-tahun ini, aku tidak punya satu nyamuk pun di sekitarku. Kita tidak pernah tahu. Bagaimana dengan yang itu? Dari 6 tahun lalu? Diam. Lihat kamu, antara banjir atau kebakaran. Kamu ini husky perusak ya, selalu merusak rumah. Maaf banget. Pak, ini salahku tidak mendidik Mama dengan baik. Aku minta maaf atas nama Mama. Aku akan bayar sekarang. Menurutmu itu pantas, membiarkan anak kecil membayar untukmu? Dia umur berapa? Aku malu sama kamu. Pak, Mama memang tidak mengerti. Tolong jangan marah, jangan marah. Uang 3 miliar yang baru saja ku dapat hilang lagi. Pak, bolehkah aku minta Anda kasih kami rumah baru? Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Aku mohon, tolong ganggu orang lain saja. Hei, Lily. Mama minta maaf. aduh, berantakan banget. Andai saja aku tidak lupa mengamankan berangkas uang Mama untuk 10 kehidupan, bagaimana mungkin kami ibu dan anak bisa sengsara seperti ini? Lily. Bisakah kamu sulap uang untuk Mama? Bu, setiap kali aku menghasilkan uang untuk ibu, entah kecelakaan mobil atau penyakit mematikan. Cuma dengan menghabiskannya, keadaan bisa membaik. Aku nggak bisa kasih ke ibu. Nggak apa-apa. Ibu punya kamu, itu sudah cukup? Aku sudah putuskan. Besok, aku akan cari ayah. Tapi 6 tahun yang lalu, karena ibu mabuk, ibu tidak sengaja hamil kamu. Ibu bahkan nggak tahu siapa ayahmu. Aku punya caraku sendiri. Apa kamu sudah menemukan wanita yang kuminta untuk kamu cari? Belum. Dia menghilang begitu saja. Tuan Shannon, sudah 6 tahun. Apa Anda benar-benar enggak mau menyerah? Urus saja urusanmu sendiri. Kembali ke kantor pusat. Ada pesanan baru untukmu. Tolong diperiksa. Silakan lanjutkan ke kantor pusat Universe. Oak. Menuju Universe. Bra! Gak mungkin. Tadi jelas-jelas nggak ada orang di sini. Apa aku bukan orang? Maaf. Kamu baik-baik saja? Gimana sih nyetirnya? Maaf banget. Lihat Nggak apa apa-apa. yang kamu lakukan Tuan padaku. Shannon, aku yang urus. Kenapa aku merasa seperti pernah mengalami ini? Pakai ini. Gimana? Apa kamu terluka? Aku antar kamu ke rumah sakit. Nggak apa-apa. Luka kecil gini emang nggak apa-apa. Ayah! Ayah! Pak Shannon, ini putri yang Bapak sebut-sebut itu. Kebetulan sekali, nak. Lily. Bukannya ibu sudah bilang jangan sembarangan manggil orang ayah? Dia ayahku. Lily Kesil, ibumu terluka. Bagaimana kalau kita bawa dia ke rumah sakit dulu? Inikah putra keberuntungan tertinggi? Dia memancarkan keanggunan. Jiwaku merasa sangat nyaman. Lily. Gak apa-apa. Ibu aku sering kecelakaan mobil setiap beberapa hari. Luka kecil ini bukan apa-apa. Masa sih? Ayo pergi. Ayo ke rumah sakit. Gak perlu repot-repot. Lihat dewa kecil kekayaanku. Perintah dewa kekayaan, sembuh.
Terima kasih. Selesai. Jangan kaget, nanti juga terbiasa. Kamu ayahku, mulai sekarang aku yang lindungin kamu. Lily, kalau kamu terus sembarangan manggil orang ayah, ibu bisa marah beneran. Dia ayahku, dia 6... Pak Shannon. Tanah yang baru Bapak beli ada sengketa kepemilikan. Harga saham perusahaan anjlok. Para pemegang saham minta Bapak kembali untuk berapa? Pak Shannon, Bapak baik-baik saja? Wah, ada yang mau celakain ayah. Ini perusahaan Sean. Betapa kuatnya rezeki. Perusahaan ini hampir bangkrut di tangan ayahnya. Saat dia mengambil alih, nilai pasarnya langsung melonjak 1000 kali lipat, menjadi pemimpin industri. Sean itu sangat keterlaluan. Dia tidak memberi pamannya sepeser pun. Guru, apakah Anda melihat cara untuk memindahkan rezeki Sean kepada saya? Tidak masalah. Namun, Anda harus membayar harga kecil. Jangan khawatir tentang pembayarannya. Saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Langit dan bumi, gelap dan kuning, matahari dan bulan, bersinar terang, tidak cocok dengannya, rampas rezekinya, pinjam. Sudah selesai. Bagus sekali. Terima kasih, Guru. Guru, saya akan bayar imbalan Anda segera. Tidak perlu bayar segera. Rezeki yang Anda pinjam adalah rezeki kekaisaran. Orang biasa tidak bisa menanggungnya dalam sebulan. Anda pasti akan mati. Hidup Anda adalah imbalan saya. Guru, tolong ambil kembali. Saya tidak mau lagi. Saya tidak mau. Guru, saya tidak mau lagi. Saya tidak mau. Tolong ambil kembali. Saya tidak mau. Guru. Cepat ayah. Lily, memang sisiram yang kamu katakan? Orang-orang jahat itu mau mencuri harta ayah. Kalau mereka berhasil, akibatnya akan tak terbayangkan. Aduh, jimat hartanya hancur. Apa yang terjadi? Kekuatannya kurang. Ada cara lain gak? Tahan ayah, aku datang menyelamatkanmu. Mantra pencuri harta. Ada orang di dunia fana yang berani pakai ilmu hitam seperti itu. Dewi kekayaan itu makhluk reinkarnasi. Kekuatannya masih terlalu lemah. Sama sekali tidak cukup untuk melawan. Kalau dia coba memaksakan diri untuk memecahkannya, akibatnya akan tak terbayangkan. Dia ternyata... Aduh, kekuatan habis. Paling-paling dia kena imbas balik. Paling parah, jiwanya bisa tercerai-berai. Cepat hentikan dia. Mantra jahat, hancurlah. Hancur. Lily, Ada APA, jangan nakuti ibu. Ayah, Lily, cepat. Ke rumah sakit. ayah, aku terluka oleh ilmu hitam. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Ibu akan ajak kamu cari master terhebat sekarang juga. Kita berangkat sekarang.
Ibu, anakmu ini Dewi Kekayaan. Siapa yang bisa lebih kuat dariku? Aku turun ke dunia untuk menjalani cobaan dan tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan. Sekarang aku kena imbalannya dan misiku pun belum selesai. Aku takut jiwaku akan tercerai-berai. Tidak, pasti ada caranya. Pasti ada caranya. Kan? Ayah, Lili sama sekali tidak menyesal menyelamatkan ayah. Lili mau tanya sesuatu. Ibu ini orang yang sial banget. Dia tidak bisa hidup tanpaku. Maukah ayah menikahi ibu dan merawatnya untukku? Baik, ayah janji padamu. Baik. Ibu, kamu ini orang sial 10 turunan. Kalau kamu bersama ayah, mungkin ada kesempatan untuk mengubah nasibmu. Maukah ibu menikahi ayah? Baik. Lily. 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 Karena kalian berdua setuju, ayo kita menikah. Lily. Orang dewasa tidak boleh ingkar janji loh. Lily. Aigreku. APA? Untuk menikah. Orang dewasa tidak boleh ingkar janji. Loh. Ayo pergi. Istri, mohon bimbinganmu seumur hidup kita. Amham. Ibu, ke depannya mohon bimbinganmu juga. Bijaksana sekali untuk usianya. Ayah, aku tidak mau ikut ibu dan akhirnya jadi gelandangan. Aku mau tinggal dengan ayah. Tolong, boleh tidak? Tentu saja. Villa besar, luasnya 3.000 meter persegi. Dewi Kekayaanmu sudah datang. Ayo pergi. Aku Dewa Kekayaan yang perkasa telah jaya selama 1000 tahun. Akhirnya aku bebas dari kehidupan miskin ini. Lily, mulai sekarang, bersama ayah, kamu tidak perlu khawatir. Apa ini? Ayah. Ayah, ini istriku, Evelyn. Ini putri kami, Lily. Dan ini ayahku. Halo. Halo kakek. Omong kosong. Sudah buruk kamu menikahi wanita yang bercerai, tapi sekarang kamu jadi ayah tiri. Ini keterlaluan. Jangan lupa, kamu bertenangan dengan Pearl, putri orang terkaya. Aku dapat. Hey, Lily. Ayah, Evelyn adalah istri yang kupilih. Dalam hidup ini, dialah satu-satunya untukku. Apa yang kamu katakan tidak berguna? Ketemu. Barang antik buatan tangan jadi. Kakek, lihat ini hadiah selamat datang dari ibu dan aku. Ini adalah vas giok bermulut seladon dari dinasti Han. Ini tak ternilai. Dalam hidup ini, aku beruntung melihat harta seperti ini. Karena kakek menyukainya, aku akan memberimu lebih banyak lagi. Bagus, 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 kuku yang baik. Tapi, wanita ini... Wanita ini harus melahirkan. Untuk keluarga saya. Dua cucu perempuan lagi yang baik. Seperti Lily. Oh, kakek akan ajak kamu keliling rumah.
ayah. Bisa tidur bersama Lily? Aku belum pernah tidur dengan ayah sebelumnya. Tidak sekalipun seumur hidupku. Baiklah, ayo. Bukan di sini, ikut aku. Ibu, ayah bilang dia akan tidur bersama kita. Tidak, aku. Lily, apa yang kamu coba lakukan sekarang? Anak-anak lain bisa tidur dengan ibu dan ayah mereka. Tapi aku yang malang. Aku belum pernah tidur dengan ibu dan ayahku seumur hidupku. Berhenti di situ, berhenti berpura-pura. Ayo naik. Baiklah, kalian pasangan selingkuh. Dasar, kalian berdua pezina. Kamu perusak rumah tangga. Kamu bahkan berusaha mencuri pacarku. Dia adalah istriku, hormatilah. Istri? Kapan kalian menikah? Bukan urusanmu. Sean, pahami ini. Aku adalah tunanganmu. Pernikahan yang diatur sejak kecil. Aku tidak pernah setuju dengan pernikahan ini. Sekarang keluar dari sini. Aku akan membunuhmu, perusak rumah tangga. Kamu baik-baik saja? Maafkan aku. Aku baik-baik saja. Ini semua karena aku, tidak apa-apa. Maaf, ini semua salahku. Bermain sebagai korban. Aku akan mencabik-cabikmu, wanita licik. Kamu anak nakal, berhenti di situ. Berhenti di situ. Kamu lari kemana, anak nakal? Ada yang tidak beres. Hei, kamu tidak boleh masuk. Ada energi jahat. Ada energi jahat. Jangan masuk. Hei, Energi jahatnya sangat kuat. energi jahat apa yang kamu bicarakan? Kamu kan masih kecil. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Ini buruk. Kalau terus begini, kakek ini tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Kamu mau apa? Ikut aku. Pak Shannon. Sean, cepat ke sini, kendalikan anak ini. Lepasin aku. Dasar anak nakal. Lepasin aku. Nicole, Baka. Baka, kamu minta dipukul ya? Minta. Berani-beraninya memukul dewa kecil kekayaan. Aku akan menghajarmu. Diam. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Jangan pukul aku lagi, sakit sekali. Ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Lily, bukannya ibu sudah bilang, jangan pakai sihir untuk mengganggu orang? Bukankah ibu sudah bilang, jangan pakai sihir untuk nakali orang lain? Ibu, wanita jahat itu yang nakali aku. Dia sampai memukul pantatku sampai bengkak. Jadi, apa Lily kita melawan? Tentu saja. Bagus kalau begitu. Ibu selalu bilang, kita Kita nggak boleh biarkan orang lain menguasai kita. pintar sekali. Lily, apa kamu bikin Pearl nggak bisa bergerak? Wah, sayang. Kamu bahkan bisa pakai teknik titik tekanan. Masa sih teknik titik tekanan itu terlalu dasar? Perhatikan baik-baik, kakek. Lepas. Ini. Dasar anak nakal. Aku cuma khawatir sama kamu, mengganggu istirahat kakek Shannon. Kamu ngapain sih? Kamu ngomong nggak karuan. Kakek buyut nggak sakit. Dia ada energi jahat di tubuhnya.
Kakek tidak sakit. Dia dirasuki energi jahat. Lily, barusan kamu bilang apa? Energi jahat. Ayah, ada sesuatu yang kotor tersembunyi di ruangan ini, makanya kakek jadi sakit. Sesuatu yang kotor? Lily, kamu ada solusinya? Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Anak kecil ini sebenarnya nggak bisa melihat apa-apa, kan? Lihat, ini dia. Ketemu. Hati-hati, hati-hati. Kamu mau ngapain? Ini vas glasir 8 permata yang kubeli di lelang dengan harga selangit untuk merayakan ulang tahun kakek. Jangan dipakaikan. Iya, sayang. Vas antik ini memang dibeli di lelang. Jangan-jangan kamu salah? Sebagai dewa kecil kekayaan, aku tidak pernah salah. Mama percaya padamu. Mama mendukungmu. Kamu pikir kamu siapa? Halaker dengan anak haram. Kamu pikir kamu punya suara? Pearl, jaga mulutmu. Sean, aku juga peringatkan kamu. Kalau kamu tidak menceraikan wanita ini, James Group akan menarik investasinya dari perusahaanmu. Terserah. Jangan berani-berani bicara seperti itu tentang mamaku. Hancur. Wah. Ini Xiang Liu, dewa jahat kuno. Kaisar Yu menjinakkannya saat mengendalikan banjir. Seseorang memberikan mantra perampas jiwa padanya untuk menyakiti kakeknya. Aku juga tertipu. Aku tidak tahu apa. Aku sungguh tidak tahu apa. Ha! Ayah, head. Akan kusucikan dulu. Perintah dewa kekayaan, roh jahat enyahlah. Kekek, Ayah, kekek. ayah. Lily, ada apa? Untung si tua bangka ini tidak terbangun. Si melarat dengan si penipu kecil. Pakai trik murahan, dan kalian semua tertipu. Kalau dia benar-benar punya kekuatan, kenapa kakek belum bangun? Diam, mantra pembungkam. Aku. Aku paham, masalahnya ada di makam leluhur. Sayang. Pergi ke makam leluhur dan pulangnya. Paling tidak butuh waktu seminggu. Kata para dokter, penyakit buyutmu tidak bisa disembuhkan. Ambil barangnya. Kakek, apa kakek tidak percaya Lily? Lily bahkan sudah siapkan lukisan untuk kakek. Hei, lukisan ini akan Lily bakar. Wah, jangan. Jangan. Ya ampun, ini lukisan Master Zhang Dagan. Lukisan 10.000 li sungai dan gunung. Jangan dibakar. Pergi. Aku berangkat sekarang juga. Sean, suruh pilotnya tunggu. Baik, aku segera berangkat. Ayah tinggal kasih tahu Lily di mana letak makam leluhurnya. Riverbend City, desa keluarga Shannon. Ayah peluk erat-erat ibu. Oke, Lily lepaskan ikatannya dan bawa ayah ibu ikut. Vas 8 permata berkilau dibeli oleh tante jahat ini. Dia pasti juga dalang di balik urusan makam leluhur. Tapi dia kayaknya tidak sehebat itu. Lepas. Token dewa kekayaan. Persempit bumi jadi seinci. Sudah semua di sini? Mana Pearl?
Aku di sini. Aku di sini. Ya ampun. Kekekesayang. Kamu seperti Peri Kessel. Tentu saja, aku adalah Dewi Kekayaan. Kakek Lily bisa bantu kakek dapat banyak uang. Haha, baiklah, baiklah. Sisa hidup kakek. Ikan bergantung sepenuhnya pada kekekesayang. Kalau dia benar-benar bisa menghasilkan uang, masihkah dia terlihat begitu melarat? Itu semua cuma tipuan. Atau lebih tepatnya, ini semacam teknologi proyeksi AI baru. Jangan kira aku tidak mengerti. Kamu mau membungkamku lagi? Aku. Lily, ada masalah yang kamu temukan? Nona Lily, jangan main-main. Tolong beri tahu kami, ya? Orang yang memasang ini membangun waduk di gunung sebelah kanan dan insinerator di lahan kosong sebelah kiri. Mereka mengubah tempat ini menjadi titik maut yang elemennya bertentangan. Mereka juga menggunakan tata letak pembalik langit dan bumi untuk mencuri rejeki keluarga Shannon. Anak ini ternyata benar semua. Tapi, orang ini, meski berpengetahuan, tidak tahu banyak. Rejeki ayah hanya ada pada dirinya. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Shannon. Kakak ini meski jahat tapi bodoh, bukan dia yang melakukannya. Lily, ada solusinya? Pertama, kita perlu membuat balai leluhur ini sedikit lebih cantik. Kalau tidak, para leluhur akan marah. Oke, itu mudah. Aku akan cari orang untuk memperbaikinya segera. Pertanda geomansi bukan urusanku. Dewi Kekayaan kecil ini. Kita harus mengandalkan kekuatan dari luar. Kita butuh Giroh Giok berusia 1000 tahun. Giroh Giok. Besok, ada acara judi batu di Haicheng. Kita bisa coba peruntungan. Terima kasih sudah bekerja keras, Lily. Jangan khawatir, serahkan padaku. Ayo pulang. Hari ini Lily dapat paha ayam ekstra dan harus ayam goreng pedas. Oak. Ayah. Nggak bawa kamu. Hei. Hei. Aku belum masuk. Hai. Hai. Aku belum sampai di atas. Sudah berapa kali aku bilang, jangan ganggu aku saat aku sedang bertapa. Wah guru, terjadi hal yang mengerikan. Patung Dewa Siang Liu dan persiapan kita di pemakaman sudah terbongkar. Apa? Juga, dulu kamu bilang, Agar Sean memindahkan hartanya ke pamannya, lalu mempersembahkannya padaku. Sudah selesai? Arai Kiankunku juga sudah hancur. Aku juga terkena imbal balik. Dan sekarang sedang memulihkan diri dari luka-luka. Kita harus bagaimana, guru? Sean sudah menikah dengan orang lain. Jalan meminjam rejeki lewat pernikahan ini sama sekali tidak akan berhasil. Kalau Kingsley tahu, aku bukan putri keberuntungan, aku tidak akan jadi anak orang terkaya lagi. Sudah berapa kali aku ingatkan? Tenang. Kalau mereka menemukan giok spiritual berusia 1000 tahun di konvensi judi batu besok, maka semua rencana kita bertahun-tahun akan SIA. Konvensi judi batu, bagus. Aku akan menemui mereka besok. Tidak. Kamu benar-benar bisa mengalahkan mereka? Gurau, aku punya 1000 tahun kultivasi. Mana mungkin manusia biasa menandinginya? Lalu, Guru,
Bisakah kamu menjemputku sekarang? Aku sendirian di makam leluhur keluarga Shenen, dan aku sangat takut. Apa kamu mau aku pesankan tiket pesawat untukmu? Tidak. Teleportasi. Kamu tidak bisa melakukannya? Serius? Kamu lebih buruk dari anak kecil. Dasar bocah, kebanyakan nonton drama pendek ya. Teleportasi itu kemampuan dewa. Aku sih cuma nonton drama pendek saja. Hehe, penuh energi spiritual. Aku datang ke tempat yang tepat. Aura ini, dialah yang merusak formasiku. Bagaimana mungkin seorang anak kecil? Tidak mungkin. Aku sudah bertapa 1000 tahun. Bagaimana mungkin kalah oleh bayi? Oh. Si pembawa sial benar-benar muncul. Aku sengaja mencari tahu kemarin. Evelyn, diterima di Universitas Tsinghua. Jurusan ilmu komputer sebagai mahasiswa terbaik. Dikeluarkan karena hamil. Dengan keahlianmu, dulu kamu kerja di perusahaan teknologi besar. Sayang sekali. Kamu adalah pembawa sial super. Kamu sendirian, menjatuhkan ratusan perusahaan. Risetmu tidak terlalu hebat. Kamu bahkan tidak tahu kalau ibuku adalah hacker nomor 1 di dunia. CIH, pembawa sial nomor 1 di dunia, lebih tepatnya. Urus saja urusanmu sendiri. Hati-hati, aku mungkin akan bergabung dengan perusahaan keluargamu. Kamu. Lily. Jangan sentuh anakku. Orang sial sepertimu, datang untuk berjudi batu. Bukankah itu akan membawa sial untuk semua orang? Aku bisa mengubah nasib Mama. Hari ini, dia akan menang di setiap taruhan. Oh ya, kalau begitu, berani bertaruh denganku? Kalau kalah, buat ibumu menceraikan Sean. Dan Sean menikahiku. Ayo kita bertaruh. Tapi kalau kamu kalah, keberuntunganmu seumur hidup akan kusita. Sayap. Tunggu dulu. Pertama, tanda tangani kontrak spiritual denganku. Demi nama dewa kekayaan, kuseru langit dan bumi. Jika Pearl kalah dalam taruhan batu ini dariku, tolong transfer semua keberuntungannya ke Evelyn. Kamu setuju? Dasar bocah ingusan. Kamu pikir kamu dewa kekayaan? Main koplay di sini. Baiklah, baiklah, baiklah. Selesai. Sayang, kamu yakin? Semua mantra yang kamu ucapkan ke ibu sebelumnya tidak pernah berhasil, kamu tahu. Lily, ayah benar-benar tidak mau cari ibu tiri seperti itu untukmu. Kamu ngomong apa sih? Lily adalah anak kandungku. Bahkan jika kita bercerai, dia akan tetap bersamaku. Dewa kekayaan kecil punya sihirnya sendiri. Ayah dan ibu sudah menikah. Ayah adalah putra keberuntungan. Jadi tentu saja kamu bisa meminjamkan keberuntunganmu ke ibu. Oke. Akan kupinjamkan. Kalau begitu, cium ibu selama 1 menit. Sekarang juga, langsung. Ini boleh tidak? Lily, kakap? Ibu gampang banget dibohongi. Kalau semudah itu pinjam keberuntungan. Bukannya aku sudah kembali ke surga. Tuan Shenen dan istrinya benar-benar mesra. Sayang, melihat mereka seperti ini, mengingatkanku pada kita dulu. Tunggu saja. Sean hanya bisa jadi milikku. Lihat betapa sombongnya mereka. Kenapa panik? Kamu pikir aku akan membiarkanmu kalah? Lelang giok ini resmi dimulai. Selanjutnya, kami persembahkan barang pertama, Jaya Ketian Premium, harga awal, $5 juta.
kulit hitam yang bagus sekali, dan hijau muncul di permukaannya. Aku tawar 8 juta dolar. Aku tawar 10 juta dolar. Hukum langit murni, hukum bumi ilahi. Hubungkan langit dan bumi. Cepat tunjukkan wujud aslimu. $20 juta. Ada apa, Lily? Bahan ini tidak bagus. Ya? Bagus, tapi kita tidak akan membelinya. Aku mau dapatkan ini gratis. $20 juta pertama. $20 juta kedua. $20 juta ketiga. Tertual. Selamat, Nona Jamie. Selanjutnya, kita sampai pada acara utama. Sebuah bahan giok kulit gula, aliran pegunungan, yang luar biasa. Tawaran awal, $30 juta. Ini adalah giok yang paling kuat aura spiritualnya di acara ini. Usianya lebih dari 1000 tahun. Aku tawar $50 juta. Lily, batu ini bagus tidak? Yang terbaik di seluruh acara ini. Tapi jangan kita tawar. Lily. Kita belum membeli giok sama sekali. Ibumu. Dia. Mama, jangan takut. Lily jamin Mama akan menang. Oak, Mama percaya Lily. Ayah, meskipun kita tidak menawar, kita bisa mengganggu mereka. $50 juta dan $1. Tuan Shannon, kinaikan tawaran minimum, untuk lelang ini adalah $100,000. Quel objet tu? $50 juta dan $100,000. Sean, apa kamu sengaja melakukan ini? Urus saja urusanmu sendiri. Hanya dengan kamu. Kamu pikir bisa melawanku? Mimpi kali. Hari ini, aku akan pastikan kamu menikah denganku. $100 juta. Dia benar-benar putri orang terkaya. Dia boros banget. Walaupun hasilnya giok terbaik, harganya nggak segitu. HMPH, anak angkat aja. Borosnya minta ampun. Ah, kamu tahu apa? Katanya anak angkat keluarga James, ditakdirkan untuk jadi orang besar. Kingsley bisa kembangkan bisnisnya. Berkat anak ini. Ini zaman apa lagi? Kamu masih percaya hal begituan? 100 juta $10,000. $200 juta. Aku harus menikahi Sean. Dan mengambil keberuntungannya. Papa, kita nggak ikut lelang lagi. Untukmu. Rugi banget, tante jahat. 200 juta sekali. 200 juta 2 kali. Terjual 200 juta. Selamat sekali lagi, Nona Jamie. Mama, nanti Mama pilih batu yang paling besar. Sisanya biar aku yang urus. Oak, Kamu kalah. memangnya kamu tahu? Kamu nggak ikut lelang batu koleksi sama sekali. Masa bisa menang? Sean, nikahi aku sekarang. Lepasin papa aku, Mama, ayo. Aku mau beli batu ini. Nona, ini cuma bahan baku yang nggak berharga. Bisa saya kasih gratis. $10 juta. Aku mau yang ini. Batu mentah ini penuh retakan. Jelas-jelas sampah. Nggak bakal keluar warna apa-apa. Kukira Tuan Shannon itu pintar. Ternyata dia bodoh. Dari mana datangnya orang kampungan ini? Malu sekali. Betul. Ini batu yang terbaik. Anak Yummer 3 tahun tahu APA? Aku 5 tahun. Nah, ini cuma batu pecah. Sama sekali tidak ada energi spiritualnya. Kukira anak ini berbakat. Sekarang tampaknya, merusak formasiku hanyalah keberuntungan. Sudah cukup bicara. Tepati taruhannya sekarang. Dan biarkan Sean menikahiku. Buru-buru APA, batunya belum dipotong. Kamu benar-benar nggak mau menyerah sampai lihat peti mati, ya? Padong. Buyer orang-orang bodoh ini lihat. Sampah yang mereka beli dengan $10 juta. Ayo.
Lily, batu besar ini. Apa ini giok spiritual 1000 tahun yang kamu sebut? Bukan, ini cuman batu biasa. Terus kenapa kamu beli? Jangan khawatir, Lily punya caranya sendiri. Batu besar itu tidak punya energi spiritual, tapi batu mereka punya. Mama pegangin ini untukku, jangan dikunyah diam-diam. Oke, nggak akan. Perintah dewa kekayaan energi spiritual, balik! Tukar. Tunggu dulu. Hai. Ibu mau warna apa? Kita bisa pilih warna. Kalau begitu, aku mau ungu. Terima kasih, Lily. Sekarang jadi ungu. Ini bukan pekerjaan manusia biasa. Baiklah. Bapak Shannon, orang ini pasti kurang waras. Dia bertingkah aneh, pasti sakit. Ya ampun, ini adalah batu ungu dengan garis hijau, yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Perkiraan konservatifnya ratusan juta. APA. Luar biasa. Kali ini kita menyaksikan keajaiban. Bisa melihat batu seperti ini. Aku benar-benar bisa mati tanpa penyesalan. Lily, nanti aku cari pengukir giok untuk mengukirnya menjadi penjaga makam. Tidak perlu repot-repot. Ibu, ini untuk ibu. Terima kasih, Lily. Ibu, kucaku. Hei, ada apa? Mana dia? Lily. Via la que Manalagie. Lily, kamu pergi kemana? Halo. Sean, kakekmu sudah bangun. Oke, aku segera kembali. Kakek buyut baik-baik saja. Ayah, jangan khawatir. Sekarang ikut aku menghukum orang jahat. Kamu kalah. Aku akan ambil kembali semua harta kekayaanmu di kehidupan ini. Chitwan, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, biar aku yang urusi anak nakal ini. Perintah dewa kekayaan. Kekayaan mengalir berubah. Luar biasa, lihat. Benang merah orang tuanya. Berkedip tanpa henti. Hahaha. Lebih dari itu, bagan takdir Evelyn yang buruk mulai longgar. Ada harapan. Selama ikatan Evelyn dengan putra keberuntungan semakin mendalam. Dan dia mengumpulkan lebih banyak perbuatan baik untuk mengubah takdirnya. Dewi kekayaan bisa kembali ke istana surgawi. Bagus sekali. Dewi kekayaan dan aku sudah jadi rekan di istana surgawi selama miliaran tahun. Ini pertama kalinya kami terpisah selama ini. Aku sangat merindukannya. Kaisar Giok mengambil kembali semua ingatannya di istana surgawi. Dia masih anak-anak. Aku sangat khawatir padanya. Berhenti menangis. Kenapa kamu menangis seperti anak kecil? Kenapa kamu tidak turun dan periksa keadaannya? 1 hari di surga, 1 tahun di bumi. Siapa yang akan menghalangimu jika kamu menyelina pergi sebentar? Kamu ada benarnya. Sakit? Sakit. Aku lebih senior darimu. Kamu tidak boleh memukulku lagi. Sok-sokan. Kamu baik-baik saja? Omongan hoki-hoki APA ini? Nggak ada yang salah sama sekali. Nona Pearl, sebaiknya kamu kembali dan periksa. Gedung yang kamu bangun itu roboh. Harga sahamnya anjlok. Tuan Kingsley Sangamara. APA. Master. Mengkingka. Hanya kebetulan. Kenapa kamu panik? Ayo cepat pergi. Ayo.
Setelah mengurus si nakal kecil, sekarang giliran yang besar. Bapak tua, pasti kamu sudah menyakiti banyak orang dalam 1000 tahun terakhir, kan? Anak muda, jangan asal bicara. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Kamu benar-benar bisa melihat level kultivasiku. Pasti cuma tebakan. Masih bilang tidak menyakiti orang. Korban lain sudah datang mengetuk pintu. Taoist. 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 Taoist, katanya kamu akan menyelamatkan putriku. Taoist, aku mohon, kamu bilang akan menyelamatkan putriku. Taoist. Silakan bangun, silakan bangun. Aku pasti akan menyelamatkan putrimu. Lihat itu, aku akan segera menyelamatkan putrinya sekarang. Taoist. Aduh, pinggangku. Taoist. Ibu dan ayah, ikuti mereka. Hei, kok mereka menghilang? Kenapa dia belum mati? Sayang, dokter bilang kita harus siap menghadapi yang terburuk. Kita harus gimana? Anakku sayang, anakku yang baik, tolong lihat dia. Tuan, Tolong selamatkan anak saya. Anda yang membuat karir saya melesat. Pasti Anda bisa selamatkan anak saya, kan? Saya akan tukar nyawa saya dengan nyawa anak saya. Tolong. Cepat bangun. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Taois yang rendah hati ini tak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, saya ke sini untuk mengambil nyawa putri Anda. Dan nyawa Anda juga, tentu saja. Ya Tuhan, kejam sekali. Anakku sayang. Si tak berguna. Begitu kau mati. Tak ada lagi yang ganggu aku. Tolong. Karena Anda begitu tulus. Taois yang rendah hati ini akan mencobanya. Dengan mengambil 2 nyawa ini, tubuh abadi saya akan menjadi sempurna. Bintang bergeser, kekuatan kembali, iblis dan roh jahat yang ganas, yang melawan kekuatan akan binasa. Tua jahat, lepasin kakak ini. Lepasin dia. Bocah nakal, kamu tahu apa? Aku sedang menyelamatkan seseorang. Omong kosong. Kamu jelas-jelas lagi melakukan mantra pencuri jiwa, buat ambil nasibnya untuk dirimu sendiri. Anak kurang ajar. Kendalikan anakmu. Jaga mulutmu. Keluar. Tuan Shannon. Tuan Zhu. Aku tahu Bapak cemas mau selamatkan putri Bapak. Tapi Pantaja, ini pasti bukan orang baik. Jangan takut, Pak. Aku bisa selamatkan dia. Pergi, bocah kecil ini datang dari mana? Minggir. Jangan asal bicara. Pak, kakek tua ini sama perempuan jahat ini dua-duanya penjahat besar. Dia pakai kutukan darah buat curi nasibnya, dan dia kasih minum darahnya setiap hari. Fitnah macam apa? Sama sekali ngawur. Bocah kecil, kamu berulang kali merusak rencanaku. Aku pasti akan bunuh kamu. Kamu memfitnah kami, Asom Goma. NAK, Kamu pasti salah paham. walaupun Iris ini ibu tiri. Selama bertahun-tahun, dia sangat baik ke Nancy, seperti anak kandungnya sendiri. Nancy tidak bisa bicara, Denn dia takut sama orang asing. tapi dia sangat dekat sama Iris. Pak, Bapak sudah ditipu. Aku akan biarkan dia yang cerita sendiri. Nancy, Kamu baik-baik saja?
Jangan nakuti ayah. Ayah! Nancy, kamu bisa bicara? Ini sudah berakhir. Semuanya benar-benar sudah berakhir sekarang. Yang mulia kecil, terima kasih. Sama-sama Pak Ju, bagi dewa kekayaan ini itu bukan apa-apa. Ibu, tadi itu maksudnya memberi bantuan apa sih? Makhluk kecil ini benar-benar dewa kekayaan. Hanya bantuan kecil saja. Pak Ju, tolong bangun dulu. Ya, Pak Zu, mari dengar dulu apa yang ingin dikatakan putri Anda. Nancy. Jangan takut Kak, cepat beritahu ayahmu bagaimana tante jahat ini mengganggumu. Tante Iris, dia memukulku setiap hari. Dia juga menusuk jariku dengan jarum. Kalau aku tidak bilang aku suka dia di depan ayah, dia tidak akan memberiku makanan. Dan dia memaksaku minum semangkuk bubur busuk setiap hari. Iris, kamu. Diam. Lily. Kena kau. Aku akan kembali bersamamu. Mengaku kalah ya? Aku mengaku kalah. Pergi ke neraka. Aku sudah menggunakan terlalu banyak kekuatan ilahi. Sekarang aku benar-benar akan mati. Kamu menemukan Lily? Mari kita cari di sini. Permisi, Pernalia, anak perempuan c'est un génie? Yang nakal. Dia di mana? Jade, kamu yang nyelamatin Lily? Dasar bandel. Gak kenal lagi sama aku? Ayah, aku yang ambil ingatannya. Kamu harus lebih hati-hati di dunia fana. Kebanyakan manusia fana, itu lisik. Aku gak bisa selalu nolongin kamu. Walaupun aku ambil 90% kekuatan dewamu, buat ngadepin manusia fana, kamu masih lebih dari cukup. Terus Jade, bisa nggak kamu balikin 90% kekuatan dewa itu? Sebagai dewa, jangan serakah begitu. Jade? Jade! Lily. Sayang. Lily. Sayang. Bersihin darahnya biar ibu nggak khawatir. Sayang. Ibu, aku di sini. Lily. Lily, tadi kamu di mana? Apa kamu sakit? Fire ibu lihat. Ibu, aku baik-baik aja. Sekurla. Untung ketemu. Aku lapar. Mau makan apa? Aku mau paha ayam yang gede. Oke, kalau gitu kita makan paha ayam gede. Ayo pulang makan. Ayo pergi. Hari ini,
Aku benar-benar melewati seharian tanpa satupun hal sial yang terjadi. Perhatikannya, tidak satupun. Lily, apa ibu sudah selamat? Bersama aku dewa kecil pembawa rezeki ini yang bertugas, pasti bisa bantu ibu ubah nasib sialnya. Bagus. Aku akan manfaatkan momentum ini dan mandi. Buang semua sial ini. Ayah, ibu sekarang di tangan ayah ya. Lily, ambilkan ibu baju tighter. Ada di lemari. Oke, Bu. Lihat aku. Ayah, aku mau mandi. Bisa ambilkan handuk? Oke. Aduh. Lily. Ayah, ibu di mana? Ibumu pergi ke panti asuhan tadi pagi. Hari ini ayah yang jaga kamu. Dia main sama anak-anak lain, tapi dia nggak ajak aku. Siapa yang suruh kamu ganggu ibu kemarin? Ibu jadi marah banget. Kakimu patah cepet banget. Jangan sok jago, nak. Ini cuma kebetulan aja. Sean, lihat baik-baik. Evelyn ini kelihatannya polos di luar. Tapi diam-diam dia wanita penghibur. Dan dia hamil. Intinya dia wanita murahan. Apa yang kamu bicarakan di depan anak? Semua yang aku bilang itu benar. Ibunya cuma... Jangan berani-berani ngomongin ibuku. Pergi sana, hati-hati. Atau kubuat kamu nggak bisa bicara seumur hidup. Tante jahat, ingat ya lebih sering di rumah aja. Cepetan. Lily, ayah mau tanya kamu. Kamu tahu siapa ayahmu? Tahu kamu. YK. Tapi maksudnya. Apa kamu tahu siapa ayah kandungmu? Kamu. Ribet banget ngobrol sama orang dewasa. Dokter, aku mau tes DNA. Baiklah, kembalilah dalam 7 hari kerja untuk mengambil hasilnya. Oke, terima kasih, dokter. Tidak akan selama itu. Dokter, hasil tes paternitas untuk Sean dan Lily sudah keluar. Lily, apakah kamu yang melakukan ini? Aku tidak menggunakan sihir. Ayah, wanita yang kamu temui 6 tahun lalu itu ibu. Lily, bagaimana kamu tahu? Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Ayo pergi, nanti aku beritahu saat kita pulang. Belum pernahkah kamu melihat dewa abadi merawat pasien? Buat keributan seperti itu. Cepat kembali bekerja. Jadi, Lily. Maksudmu, kamu adalah dewa kekayaan yang turun untuk mengatasi cobaan. Ibumu adalah orang miskin selama 10 kehidupan. Dan aku adalah anak kesayangan takdir. Ayah benar-benar ayah yang pintar dan baik. Jadi, bagaimana aku bisa membantu ibumu mengubah takdirnya melawan langit? Yah, aku juga tidak tahu. Lily, apakah ibumu tahu? Aku adalah pria dari 6 tahun lalu? Yah, kamu harus tanya ibu. Tanya aku apa?
Kalian berdua, apakah kalian melakukan sesuatu yang buruk di belakangku? Lily yang nakal, katakan, apakah kamu melakukan hal nakal di belakang Mama? Lily tidak bau, Lily wangi. Kalau kamu terlihat sangat panik melihatku. Cepat ngaku. Sayang. Apakah kamu masih ingat ayah Lily? Tidak, aku tidak ingat. Kenapa tiba-tiba membahas dia? Silent. Sepertinya kamu tidak terlalu menyukainya. Tentu saja tidak. Dia tidak hanya memanfaatkanku. Dia bahkan tidak pakai pengaman. Kalau aku menangkapnya, aku akan mengebirinya. Kenapa kamu tanya tentang ini? Yah, aku. Tuan Muda, Tuan Tua sedang marah besar. Dia bilang tidak menyetujui pernikahanmu. Anda harus menemuinya. Keluar. Keluar. Keluarga Shannonku tidak butuh keturunan yang memalukan sepertimu. Kekek. Jangan panggil aku begitu. Kamu mengambil keputusan besar tentang pernikahan. Sendirian. Apakah kamu masih menganggapku sebagai kakekmu? Pernikahanmu dengan Pearl diatur olehku dan kawan lamaku. Bagaimana aku bisa menghadapinya setelah yang kamu lakukan? Kakek, biarkan aku menjelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Cepat bercerai sekarang juga. Dan usir ibu dan anak itu dari keluargaku. Betul. Pengemis yang punya anak. Bahkan ayahnya siapa saja nggak ada yang tahu. Orang macam apa dia ini? Jangan bicara begitu tentang ibuku. Anak haram kesel ini kakak berania. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mending diam, kamu cuma ngomong sembarangan. Orang ini penjahat besar yang mau mencuri keberuntungan ayah. Sean, kalau kamu nggak cerai hari ini, aku gantung diri di kamar ini, dan minta maaf pada kawan lamaku. Kekek. Satu-satunya alasan kakek bangun hari ini, semua berkat Lily. Nyawa kakek, aku susah payah menyelamatkannya. Mengusir roh jahat itu, memurnikan energi jahat makam leluhur, teknik menyusutkan tanah, bahkan mengukir giok dengan tangan kosong. Hampir habis semua kekuatan dewaku. Kakek nggak boleh mati tanpa izinku. Konyol, omong kosong supranatural, cuma bisa nipu anak umur 3 tahun. Aku bilang umur 5 tahun, 5. Masih kecil udah bisa bohong. Memang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ayah, kita sama sekali nggak boleh biarkan orang rendahan dan biasa-biasa saja mesak keluarga Shannon kita. Kamu perempuan tak tahu malu, pergi dari sini sekarang juga. Kalian keterlaluan semua. Sudahlah, sayang. Jangan marah. Keluarga ini nggak tahu apa yang baik buat mereka. Kita nggak akan bantu mereka lagi. Jangan marah. Ya ampun, kalau dia terus-terusan marah. Aku bakal hilang akal. Waktu kamu masih muda, kamu selingkuh dari suamimu. Bayi di rahimmu, setelah kamu gugurkan, bikin kamu mandul seumur hidup. Bayi itu udah nemenin kamu selama 30 tahun. Dasar anak haram. Omong kosong apa lagi yang kamu keluarkan? John dan aku udah saling cinta selama puluhan tahun. Jangan coba-coba adu domba. Oh, beneran? Sekarang aku setuju buat biarin kamu balas dendam. Perutku. Aku butuh dokter. Dokter. Dasar binatang kecil, ilmu hitam apa yang kamu pakai? Kamu cari orang tua jahat itu buat curi hoki ayah, tapi malah balik ke kamu. Kamu harusnya mati mendadak bulan ini. Walaupun aku udah bubarin formasi ini, kamu tetap nggak akan hidup lebih dari 3 bulan. Jadi ternyata kamu. Udah, berhenti ngomong kosong. Kamu percaya sama omongan bocah kecil ini? Kamu lagi bergumam apa? Kalau ngomong kosong lagi, aku jahit mulutmu. Atas perintah Dewa Kekayaan, katakan yang sebenarnya. Demi dekrit Dewa Kekayaan, katakan yang sebenarnya. Katakan padaku, kenapa kau menukar peruntungan dengan ayahku?
Apa yang kamu bicarakan? Aku nggak tahu apa-apa soal tukar-menukar peruntungan. Ha. Sean ITU. Perusahaannya besar banget, tapi nggak ngasih aku sepeser pun. Kalau nggak dikasih, ya aku ambil sendiri aja. Apa katamu? Kok aku jadi ngomong apa yang kupikirkannya? Terus lagi, bukannya kamu yang kasih tahu lokasi makam leluhur keluarga Shannon ke orang jahat itu? Sampai-sampai kakek buyut sakit parah dan hampir meninggal? Makam leluhur apaan? Aku nggak ngerti maksudmu. Pearl nawarin aku $1 juta untuk lokasi makam leluhur itu. Masa iya aku nggak kasih tahu? Legipula, orang tua itu udah hampir mati. Mendingan sebelum mati, dia bikin sesuatu yang berguna buat aku. Dasar anak durhaka. Jangan marah. Kesehatan bapak yang penting. Sungguh malang keluarga ini. Sungguh malang. Kakek buyut, jangan marah. Orang jahatnya terlalu licik. Bapak terjebak tipu daya mereka. Mulai sekarang, Lily yang akan lindungin Bapak. Bagus. Cucu buyutku sayang. Jangan lupa, umurmu nggak akan lebih dari 3 bulan. Kau pasti mati dalam sebulan. Master Dewa Kecil. Tolong selamatkan aku. Deva Kessel, tolong selamatkan aku. Aku bisa bantu kamu hidup kembali, tapi kamu harus kasih semua keberuntunganmu ke mamaku. Kamu bakal jadi orang miskin dan sial sepenuhnya, tahu? Bukannya itu berlebihan? Kalau menurutku, gak terlalu buruk kok kalau sial terus-terusan. Gak terlalu buruk kok. Yang penting nyawamu selamat. Uang atau nyawa? Kamu pilih. Tolong selamatkan aku. Oke, keputusan Dewa Kekayaan. Takdir dikembalikan, keberuntungan dialihkan. Berubah. Bajingan kecil itu belum mati. Tidak, aku harus duluan yang menyerang. Sekarang, apapun caranya, pergi ke keluarga Shannon, sekarang dan jungkir balikan dunia mereka. Tapi guru, kalau kamu aja gak bisa ngapa-ngapain, aku bisa apa? Aku akan cari cara. Gak bisa pakai kekuatan uangmu buat menghukum mereka, bodoh. Dewa kekayaan kecil, aku pengen lihat seberapa hebat kamu sebenarnya. Nonton drama pendek tetap bikin segar. Kasih like. Keberuntungan mamaku makin bagus lagi. Berkat kekuatan luar biasa Lily. Halo. Hack Shannon, gawat. Sistem perusahaan kita udah kebobolan total. Tolong kembali dan lihat. Apa? Ada apa? Bapak Shannon. Sistem perusahaan diserang hacker. Semua sistem mati total. Sahamnya langsung anjlok. Tim IT bilang apa? Tim IT sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, alih teknologi terbaik dari luar yang mereka carry juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sean, jujur saja. Aku sudah meyakinkan ayahku. Kalau kamu masih tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada sekarang, dia terpaksa menarik investasinya dari Universe Company bersama para pemegang saham. Sekarang kamu hanya punya satu pilihan. Menikah denganku. Ini pasti ulahmu lagi. Ayah. Terus kenapa? Sekarang, kecuali hacker nomor 1 dunia, April, muncul, tidak ada yang bisa menggagalkan rencanaku. Wah, kebetulan banget. Hacker hebat April sudah datang. Mama, cepat bantu papa. Jangan. Perusahaan manapun yang aku buatkan programnya.
perusahaan itu pasti bangkrut. Atas nama April, aku hanya membuat program nirlaba. Anda benar-benar guru teknologi nomor 1 di dunia. April? Sayang. Kamu benar-benar April. Ha, masa sih? Sayang, tolong. Aku mohon. Selamatkan aku. Nanti aku harus nikah lagi. Tolong bantu aku. Ya? Tidak, kita benar-benar akan bangkrut. Pura-pura APA lagi? Banyak orang habiskan ratusan juta, tapi tidak bisa dapatkan April. Kalau kamu benar-benar April, aku akan makan keyboard ini. Tante jahat itu, nanti aku suapin kamu papan tiknya di depan umum. Papa masih pakai trik yang aku ajarkan. Mama, cepat tunjukkan kekuatanmu. April, benar-benar April. Aku akan beritahu departemen IT sekarang. Istri, kamu luar biasa. Kalian beruntung. Tante jahat, jangan lupa kamu harus makan keyboard. Istri, ayo cepat pergi. Kalau tidak nanti waktu departemen IT datang, kamu tidak bisa kabur. Oak, lari. Selamat malam. Oh, sama Mama, cium Papa lebih banyak malam ini, dan keberuntunganmu akan semakin baik. Aku tidak bilang begitu. Selamat malam, sayang. Selamat malam. Si tukang tidur, waktunya bangun. Kalau tidak bangun, aku gelitik ya. Pengen. Lily. Ayo pergi ke rumah sakit. Dewi Keberuntungan, tolong berkahilah aku agar dapat pekerjaan. Dewi Keberuntungan, tolong berkahilah aku agar menang lotre. Aku bergabung dengan grup James. Hey, aku menang. Sudah kubilang, kuil ini manjur. Dewi Keberuntungan, berkahilah aku. Terima kasih, Dewi Keberuntungan. Terima kasih, Dewi Keberuntungan. Pergi, kalian semua. Kamu siapa? Sombong sekali. Tidak takut Dewi Keberuntungan akan menghukummu? Benar. Cepat, ayo pergi. Dewi Keberuntungan itu apa? Aku mengandalkan Dewa Ganas kuno, Tuan Siang Liu. Ini mantra pengikat abadi yang kugambar, dengan darah 100 serangga yang dicampur.
Dengan 99 hari darah hati, ini pasti akan membuat anak bodoh itu jiwanya tercerai-berai. Dewa-dewa ganas dan roh-roh jahat, dengarkan perintahku, ubah keberuntungan menjadi sial, yang menentangku akan binasa. Horas. Lily gimana? Dia berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya. Kami sudah coba segalanya, stok darah tipe B kami juga sedikit. Keadaannya tidak optimis. Selamatkan dia. Dokter, kamu harus cari cara untuk selamatkan dia. Darah tipe B. Oh, iya ya, Sean punya darah tipe B. Kita bahkan pernah donor darah bareng, waktu masih sekolah. Aku nggak bisa. Ada APA? Ini bukan waktunya untuk cengeng, ikut aku. Aku bilang tidak ya tidak. Kamu ini laki-laki nggak sih? Kamu harus pergi. Keluarga sedarah tidak boleh donor darah. Pernah lihat seorang ayah donor darah ke anaknya sendiri? APA? Kalau begitu, aku akan atur donor darah dulu. Kalian berdua ngobrol. Aku adalah pria yang 6 tahun lalu itu. Evelyn, tolong biarkan aku jelaskan. Aku bisa jelaskan semuanya padamu. Lepasin aku. Dangereux aku. Aku nggak sengaja. Waktu itu aku nggak tahu. Gawat, pasiennya pendarahan parah dan butuh penanganan darurat. Apa? Akhirnya ketemu. Dewi kekayaan sekarang di mana? Tidak, Dewi itu sekarang dipanggil Lily. Orang tua abadi. Lily sedang berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya. Kamu harus menyelamatkannya. Cepat, bawa aku ke dia. Permisi, permisi. Apa kamu gila? Kenapa kamu bawa anggota keluarga ke sini? Keluar, keluar. Dia adalah makhluk abadi. Dia bisa menyelamatkannya. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Apa? Jangan panik, jangan panik. Aku akan memanggil bantuan. Panggil bantuan. Tuan Takter, tolong. Jangan coba-coba berima di sini. Aku sibuk menulis takdir. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Tidak, Dewi kekayaan sedang sekarat. Datang ke sini cepat. Oh, benar. Ini di mana? Rumah sakit pusat Ocean City. Aku sudah bilang, kamu nggak becus. Bahkan nggak bisa nyelamatin manusia biasa. Dewa-dewa sedang berkelahi. Ayo pergi dari sini. Dewi kekayaan adalah dewa abadi, bukan manusia biasa. Masih membantah. Aku tahu kamu merendahkanku. Manusia hanya mencari kekayaan, bukan pernikahan. Jadi aku yang paling nganggur di alam dewa. Aku seharusnya nggak jadi dewa. Aku mau turun ke dunia manusia bareng Dewi kekayaan. Hanya dia yang nggak meremehkanku, dan malah ngasih tugasku yang terbaik. Dewa tua. Tolong jangan nangis, jangan nangis. Dia cuma, Lupakan saya. aku nggak mau repot, berdebat sama orang bodoh kayak kamu. 7 lubang tubuhnya tertutup. Aku perlu masuk ke alam sadarnya. Ay Greco, Lily, coba makan sedikit. Kamu penuh makanan. Mas ganteng, siapa kamu? Kenapa kamu di rumahku? Rumah? Rumahmu hampir dicuri. Rusak. Oh Dewa, kembali cepat. Tuan Takter. Sayang, akhirnya kamu bangun. Kamu tadi bikin ibu hampir mati ketakutan. Syukur Lily baik-baik saja. Aku merasa aku mengalami mimpi yang sangat-sangat panjang. Om ganteng, apakah Om yang menyelamatkan Lily? Terima kasih. Tadi kamu memanggilku, kakak, sekarang jadi, om.
Ini kedui kekain, si siluman perempuan itu. Kok bisa berubah jadi bakso ketan? Mari kakek peluk. Halo kakek. Aduh, 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 aduh. Peluk apaan? Sekarang kamu malah mau mengambil kesempatan. Nanti kalau kita sudah kembali ke langit, dia bisa memukulmu sampai mati. Bukan urusanmu. Maksudnya kembali ke langit apa kakek berjanggut putih? Lili tahu kamu adalah dewi kekayaan, kan? Kaisar Langit memerintahkanmu turun ke dunia fana, mengambil kembali ingatanmu, hanya membiarkanmu mengingat. Misal kamu di sini, sedangkan kami adalah rekan kerjamu di langit. Aku adalah dewa perjodohan, dan ini adalah dewa nasib. Halo kakek dewa perjodohan, halo dewa nasib. Baiklah kalau begitu, karena kamu begitu pandai merayu, aku akan mengajakmu. Mini Abu. Sarang pendeta tahu itu. Ayo kita makan enak dulu sebelum pergi. Bagus, bagus. Ide yang bagus. Si bocah itu ternyata sudah bangun. Aku harus cepat-cepat pergi. Orang jahat keluar. Orang tua jahat keluar. Kamu berani menyergapku, sekarang beranilah buka pintu. Aku akan hitung sampai 3. Kalau kamu tidak buka pintu, aku tidak akan sungkan-sungkan. Dengan darahku, ku seru Tuan Xiang Liu, muncul dan bantu aku. Apa? Nyawaku dalam bahaya. Ku mohon bantuanmu, Tuan. Kasihanilah hamba, Tuan. Tidak berguna. 1. Aduh, kepala saya pusing. Kalian mengeroyok saya. Kalian ini pahlawan macam apa? Saya bukan pahlawan dan saya bukan orang yang berani. Aku bos cilik. Dasar anak kecil nakal. Jangan kira saya akan takut padamu, hanya karena kamu bawa bantuan. Kamu, tidakkah kalian takut akan hukuman langit, karena ikut campur urusan duniawi? Mereka yang saya nasihati di sini untuk menyemangati saya. Untuk menghadapimu, saya dewa kecil kekayaan akan melakukannya sendiri. Mundur semuanya, hati-hati jangan sampai terluka. Apakah kamu yakin bisa menanganinya? Tentu saja. Kalau begitu, kamu harus sangat berhati-hati. Dasar anak kecil. Hanya kamu. Rasakan ini. Energi pedang yang sangat kuat. Saya akan menahannya. Saya menyerah. Saya menyerah. Bukankah lebih baik menyerah lebih awal? Mati. Awas. Kau cari mati. Akan ku hilangkan kau. Aku mau memberinya pelajaran. Tidak, kau bukan tandingannya. Lily. Ayah. Lily. 2 hari terakhir ini, ibumu marah padaku. Bisa tolong tanya dia, kalau dia bisa memaafkan ayah? Memaafkanmu, akan kumaafkan. Asalkan kau hidup dengan baik, pasti akan kumaafkan. Lily. Tolong jaga ibu dengan baik. Ayah, aku takkan biarkan apapun terjadi padamu. Langit dan bumi, dalam dan kuning, dengarkan perintahku. Korbankan kekuatan abadiku. Balikan alam semesta. Tunggu. Mati. Lily. Lily. Aduh. Dia benar-benar ingin mati. Gadis ini pasti sudah gila karena marah.
Ayahnya adalah anak takdir. Bawa saja dia ke rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan? Dewa-dewa, tolong bantu saya menyelamatkan Lily. Ayo pergi ke rumah sakit. Percuma. Kita tidak bisa menyelamatkannya, apalagi manusia biasa. Jika kita menggunakan metode membalikkan takdir, itu akan melanggar hukum langit. Lily sudah memiliki 1/10 kekuatan dewanya. Dengan cara ini, itu mungkin akan menghabiskan seluruh tubuh dewanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Belum tentu. Hanya Kaisar Langit yang bisa. Maksudmu Kaisar Giok? Ya. Tapi dengan cara ini, lupakan, jangan berikan semua itu. Apakah ada kuil untuk Kaisar Giok di sini? Tidak pernah dengar. Penguasa tertinggi 3 alam, tapi dia tidak punya kuil. Sistem macam apa ini? Reputasi Kaisar Giok di antara manusia sangat buruk. Siapa yang mau membangun kuil untuknya? Sial, itu semua salah monyet itu. Meskipun tidak ada, tidak apa-apa. Asalkan kita menemukan patung. Bergerak sendiri-sendiri. Ketemu. Kamu yakin bisa? Canggung banget sih. Kalau yang kamu temukan gimana? Punyaku tampan. Kaisar Giok punya standar penampilan yang sangat tinggi. Ada benarnya juga. Memanggil Kaisar Giok. Ada apa? Sudah kukatakan sebelumnya, jangan panggil aku dengan wujud yang jelek begini. Ini darurat. Kami tidak bisa menemukan yang lebih tampan lagi. Bapak, Dwi kekayaan hampir mati. Tolong selamatkan dia. Tidak, aku sudah menyelamatkannya sekali, dan sudah memperingatkannya dengan baik. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya, biarkan saja dia mati di sana. Jangan, tolong. Banyak yang mencari kekayaan di dunia fana. Surga tidak boleh sehari pun tanpa dewi kekayaan. Jangan ancam aku. Cari saja dewa lain yang mau melakukannya. Aku tidak akan menyelamatkannya. Sudah kukatakan, aku tidak akan menyelamatkannya. Aku mohon Kaisar Giok menyelamatkannya. Kalau Kaisar Giok menyelamatkannya, aku bersedia membangunkan Bapak di Quilema. Benarkah? Dan setiap kuil emas akan dibangun dengan wujud tampan Bapak. Dia benar-benar datang. Ini Kaisar Giok? Penkan. Bangun. Lily. Kamu sudah bangun. Ganteng, apa kamu yang menyelamatkanku? Jangan coba-coba denganku. Kamu mengabaikan peringatanku. Tapi aku masih anak-anak. Aku tidak ingat. Mari kita lihat bagaimana kamu menjalankan tugasmu, bintang penguasa nasib. Seperti yang Anda perintahkan. Keberuntungan Mama sudah sedikit membaik. Lily, maksudmu Mama tidak miskin lagi? Bisa dibilang ini berkah tersembunyi. Sean menyelamatkan nyawanya. Sakurang nasib mereka saling terkait erat. Itu mengubah sebagian besar takdir Evelyn. Ganteng, bagaimana dengan sisanya? Kamu ingin aku menyelesaikannya untukmu. Tolong beritahu aku. Kalian ini, tidak ada satupun dari kalian yang bertingkah laku seperti dewa. Satu adalah bodoh yang serbo, yang melewatkan harta karun selama 10 kehidupan. Satu adalah pengangguran tak berguna dan bodoh. Dan satu lagi, ketika ada masalah, hanya membersihkan kekacauannya. Baiklah, nanti saya beri petunjuk. Ini bukan pilih kasih ya, saya cuma takut dua kekayaan. Tidak menjalankan tugasnya, dan malah mengacau. Iya, Kaisar Giok benar. Tidak ada yang lebih bijaksana daripada yang mulia. Jangan berlebihan memujiku. Takdir Evelyn harus diubah dari akarnya.
Dari akarnya. Lily, berhenti muter-muter. Aku jadi pusing. Tapi Mama tidak punya ekor. Lily juga tidak punya ekor. Apa Kaisar Giok punya ekor? Aku bicara tentang ayahnya. Aina, cari ayahnya. Jangan marah. Dia cuma anak kecil. Aku hampir lupa karena terlalu marah. Dan kalian berdua, pulang. Ini buruk. Kita pasti akan dihukum. Jangan sampai hilang lagi. Ini harta yang sangat berharga. Terima kasih. Lily. Mama, apa kamu punya ayah? Mungkin, barangkali, bisa jadi. Kamu bahkan tidak tahu, apakah kamu punya orang tua. Aku ditinggalkan saat masih kecil. Maaf. Tidak apa-apa. Ibu direktur sangat baik padaku. Dia adalah keluargaku. Dan aku juga keluargamu. Dan aku Lily. Ayo kita cari ibu direktur. Ai Greco. Ibu direktur. Evelyn, kamu di sini. Ibu direktur. Nenek direktur, Lily sangat merindukanmu. Halo, ibu direktur. Dan ini? Dia adalah suamiku, Sean. Aku selalu bilang pada Evelyn, untuk membawa pasangannya kembali untuk kutemui. Bagus kamu mengingat kata-kataku. Ibu direktur, sebenarnya, aku kembali hari ini, karena aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu punya petunjuk tentang orang tua kandungku? Lihat betapa lucunya kamu waktu kecil. Wah, Mama, kamu cantik sekali waktu kecil. Ya, sayang, kamu lucu sekali waktu kecil. Kenapa tidak ada yang mengadopsi kamu? Sebenarnya, ya. Evelyn adalah anak yang paling sering diadopsi di sini. Tapi dia diadopsi oleh 5 keluarga dan akhirnya dikembalikan. Mereka semua bilang setelah mengadopsi Evelyn, keluarga mereka akan mengalami kemalangan besar. Mereka semua sambang. Bukankah aku membesarkannya dengan baik? Sebenarnya, itu tidak sebenarnya salah mereka. Itu benar-benar bukan salah mereka. Kebanyakan orang tidak seberuntung Ibu Direktur. Mereka tidak tahan dengan siksaan Mama. Maaf. Aku mengungkit kenangan yang menyakitkan. Tidak apa-apa. Aku masih punya ibu direktur. Aku sangat bahagia. Anak-anak lain yang ditinggalkan biasanya memiliki cacat tertentu. Orang tua mereka juga meninggalkan mereka nama atau tanggal lahir. Hanya Evelyn tidak hanya anak yang sehat sempurna, tapi ditinggalkan sebelum dia bahkan berumur sebulan. Aku bahkan memberinya nama. Mama. Ya. Aku juga tidak punya petunjuk apapun tentang orang tuamu. Sepertinya aku harus menggunakan strategi mencari jarum dalam tumpukan jerami. Direktur, ada yang tidak beres. Anak-anaknya hilang. Ini terjadi kapan? Tadi malam sebelum lampu dimatikan. Anak-anak baik-baik saja. Pagi ini mereka sudah hilang. Hilang. Kami sudah mencari seluruh panti asuhan, tapi tidak menemukan mereka. Makanya kami baru memberitahu ibu sekarang. Anak yang mana yang hilang? Bukan 1, ada 3. Semuanya masih di bawah 5 tahun. Apa? Cepat, periksa rekaman CCTV. Baik. Ayo kita pergi. Tidak ada bayangin siapapun. Sudah telepon polisi? Memanggil polisi bisa membantu urusan seperti ini? Ibu Direktur, Lily punya cara untuk mencari adik-adik itu. Ibu Direktur, bisakah Ibu kasih Lily barang-barang kesukaan adik-adik itu? Lily, boneka ini boleh? Tentu saja, jangan khawatir, serahkan pada Lily. Kok bisa begini? Ada APA, Lily, kamu nemu nggak? Apa kita masih butuh barang-barang pribadi lagi?
Aku coba ya. Masih belum ketemu juga. Lily memang nggak berguna. Hei, jangan salahin Lily. Kamu sudah berusaha keras. Lily, Lily, kamu sudah banyak bantu. Kak. aku rasa mungkin kita harus hubungi polisi dulu. Lily, gimana kalau kita tanya teman-teman peri kamu, siapa tahu mereka bisa bantu? Enggak, aku nggak mau nyusahin mereka lagi. Aku dapat ide, jangan cari peri-peri besar. Kita bisa ganggu peri-peri kecil. Dewa Bumi, cepat keluar. Dewi Kekayaan membutuhkanmu. Sayang, sopanlah. Kakek Dewa Bumi, tolong cepat keluar. Dewa Kecil Kekayaan membutuhkanmu. Kenapa Dewa Bumi ini keras kepala sekali? Ayah, punya rokok enggak? Ada. Buat apa? Buat dibakar buat dia. Oke. Dewa Bumi. Ini. Hamba dewa yang hina ini datang, hamba datang. Bukannya cuma satpam? Dewi Kekayan Talong Jangon Mara. Lama banget baru keluar. Ya, tadi lagi libur tugas. Malah membantah. Sopan. Kakek Dewa Bumi, maafkan aku. Tidak. Hamba tidak berani. Dewi Kekayaan, apa yang bisa hamba dewa lakukan untukmu? Tapi kamu jauh lebih lucu dari sebelumnya. Dewa Bumi tua yang bodoh. Kamu biarkan roh jahat di wilayahmu menculik begitu banyak anak. Wah, hamba dirugikan. Dewi Kekayaan, Yang Mengkulik Marika Adela. bawahan Tuan Xiang Liu. Xiang Liu, Mana berani hamba dewa bertindak gegabah? ada yang namanya Tawisteri? Ah, betul. Kalau begitu kamu tahu di mana anak-anak itu. Hamba dewa tidak tahu. Kamu boleh pergi. Hamba dewa yang hina ini mohon pamit. Seorang anak, bukankah aku anak 5 tahun? Aku bisa saja diculik. Tidak, itu terlalu berbahaya. Sehebat apapun kamu tetap anak-anak. Bukan ini. Yang ini juga bukan. Sayal, apa orang-orang sudah tidak punya anak lagi? Kalau tidak segera bawa anak kembali. Aku sendiri yang harus bereinkarnasi jadi anak. Lily, 4,5 tahun. Kamu yang dicari? Gadis kecil. Cuma satu. Wah, aku benar-benar tidak bisa menemukan yang lain. Dasar bodoh, anak-anak yang kau bawa, kebanyakan sudah terlalu tua. Sudah berapa kali kukatakan? Hanya anak di bawah 5 tahun yang punya kekuatan spiritual. Dengan begini, kapan aku bisa menangkap 99 anak untuk meracik obat? Aduh, pendeta tahu jahat ini ternyata mau pakai anak-anak untuk meracik obat. Turunkan anak itu. Nanti cari lagi yang lain. Tunggu. Aku mau ibu panti asuhku. Tunggu. Hati-hati. Aku mau ibu panti asuhku. Aku mau pulang. Aku mau ibu panti asuhku. Diam, kalau kalian nangis lagi, aku akan sumbat mulut kalian semua, satu persatu. Aku mau ibu panti asuhku. Aku mau pulang. Kalian bikin aku gila. Aku mau ibu panti asuhku. Kalian semua, tidur. Terry. Tuan Xiang Liu, saya di sini, Tuan. Bagaimana perkembangannya? Melapor, Tuan.
Bawahan Anda gagal mengumpulkan 99 anak. 90 anak row. Bisa membantuku menghancurkan platform penekan iblis ini. Kalau kamu tidak mampu, kamu bisa minta bantuan Kingsley. Dia punya kekuatan besar di dunia manusia. Dia pasti akan membantumu. Jadi di balik penjahat besar itu ada penjahat super besar. Itu dewa ganas kuno, Xiang Liu. Lalu siapa James siapa namanya ini? Terima kasih atas bimbingannya, Tuan Xiang Liu. Kesabaranku terbatas. Kalau dalam 10 hari kamu gagal, bawa kepalamu kepadaku. Saya patuh pada perintah Anda. Aduh, aku ceroboh. Aku malah ketiduran. Kesempatan bagus, cuma anak buahnya yang tinggal. Aku mau mama. Lepasin. Jangan nangis adik, jangan nangis. Sutradara mengutusku untuk menyelamatkan kalian semua. Nanti aku bakal tipu dia keluar. Ambil jimat ini. Kalian bisa kabur cuma dengan jalan pergi. Di sana ada mama papa yang cantik ganteng. Kalian tinggal ikut mereka. Oke, sekarang pura-pura tidur. Pak, tolongin aku, Pak. Hei, berisik apa ini? Jangan kira aku nggak berani mukul anak kecil. Pak, perutku sakit. Aku benar-benar nggak tahan. Kamu merepotkan banget, aku ragu anak-anak seperti kalian. Bisa main akal-akalan. Ayo, pergi. Terima kasih, Pak. Pergi. Boneka muncul sekarang. Ayo, ayo, ayo. Jadi anak baik. Ini bahaya. Ini buruk. Ramuan ajaibku. Sudah kukatakan untuk menjaga tungku. Dasar bodoh. Aku akan ganti, guru. Kamu sanggup mengganti? Pergi. Ya. Pergi dari sini. Kamu tidak diperlukan di sini. Pergi dan tangkap anak-anak itu dengan cepat. Ramuan ajaibku. True. Jangan pedulikan dia. Jangan pedulikan ramuan ajaibnya juga. Lihat kakiku. Oh, apa buru-burunya? Ini, untukmu. Oh, ramuan ajaibnya. Ini benar-benar lebih baik. Sejak konvensi judi batu, aku semakin sial setiap hari. Sekarang Kingsley tidak lagi mengizinkanku ikut campur urusan perusahaan. Jika ini berlanjut, dia akan meninggalkanku, anak angkatnya. Juga, sihir macam apa yang digunakan si bocah itu padaku? Kamu harus membantuku. Orang itu adalah dewa kekayaan. APA, ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Mengapa panik? Selama kita mendapatkan 99 anak dan menyerahkan mereka kepada Tuan Xiang Liu, mengapa kita harus takut pada dewa kekayaan biasa yang diusir ke dunia fana? Kamu benar. Rencana saat ini adalah menipu Kingsley untuk bekerja sama dengan kita untuk menyelesaikan ini. Oke, aku akan pergi. Ayo. Guru. Ada apa lagi? Bukankah itu si bocah itu? Apa? Hei, ini, benar-benar. Dia kok bisa ada di sini? Sial. Kamu urus Kingsley dulu. Aku pergi. Ayo. No. Hari ini aku harus bunuh si bocah nakal ini. Kamu, orang tua jahat, jangan sombong. Kamu bukan tandingan dewa kecil kekayaanku. Dia di mana? No. Keluar. Sudah, mainmu sudah cukup. Sekarang giliranku. Ayo. Penyihir jahat, kau sudah merenggut banyak nyawa, banyak arwah yang tersiksa di tanganmu.
Hari ini aku dewa kecil kekayaan akan memberikan keadilan surgawi. Bunuh! Bunuh! Bocah tak tahu diri, kau sudah berkali-kali menggagalkan rencanaku. Aku pasti akan mengambil nyawamu. Kaisar Giok pun tak bisa menyelamatkanmu. Nah. Mau nakut-nakuti anak kecil. Setan ular bau berkepala 9. Jelek dan bau banget. Akan kubunuh kau. Ayo, coba saja. Terjebak di pagoda penjinak iblis nggak bisa keluar. Wah, gelisah banget ya. Dasar anak kecil, tunggu saja. Cih, sudah bertapa ribuan tahun masih gampang banget tersulut emosi. Nggak heran nggak bisa jadi dewa. Waktunya pulang. Kok Lily belum pulang juga? Aku khawatir dia dalam bahaya. Tidak, aku harus pergi mencarinya. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki kuil itu, kata Lily. Kita harus menunggunya di sini. TAPI. Ibu, aku di sini. Lily. Akhirnya kamu kembali. Ibu sampai ketakutan setengah mati. Ibu, jangan khawatir. Para penjahat itu bukan tandingan dewa kecil rezekiku. Untung kamu baik-baik saja. Hantam dengan kuat. Hancurkan semuanya. Pearl, kamu ngapain? Keluarga James sudah beli tempat ini. Mau kuhancurkan juga terserah aku. Go. Handkurken. Membeku. Mainan anak-anak. Care. Membeku. Care. Membeku. Care. Membeku. Care. Membeku. Care. Membeku. Care. Membeku. Sudah. Jangan main-main lagi. Ibu Direktur, bawa anak-anak ke lantai atas cepat. Cepat. Ayah, ibu, jangan. Lily, ayah dan ibu baik-baik saja. Orang ini, auranya sama seperti ibu. Tak perlu hitung-hitungan. Saat Evelyn lahir, aku ambil keberuntungannya dan berikan ke ayahnya. Lalu dia jadi bayi terlantar. Bukan cuma hidup ini, tapi setiap generasi akan seperti ini. Tubuh yang kudiami ini adalah ayah Evelyn, Kingsley. APA. Berarti, aku sama sekali nggak lupa bikin berangkas kekayaan ibu. Berarti kalian semua di pengadilan surgawi itu bodoh. Sudah kukatakan, aku akan pastikan kau mati mengenaskan. Lily. Kau tak bisa mengalahkanku. Bagaimana kalau aku bersikeras melawanmu sampai akhir? Lily. Apa yang kau lakukan? Kau akan meledakkan jiwa primordialmu sendiri. Kau hila, kematian tubuh fana. Sama sekali tidak akan melukai kesadaran ilahi. Tapi jika jiwa primordialmu meledak, kau akan benar-benar mati. Hidup atau tidaknya aku tidak penting. Aku hanya ingin kau mati. Lily, Jangan. Lily. Lily. Kumohon, kembalikan anakku. Selama 3 tahun terakhir, Nyonya dan Tuan muda saya, setiap hari berdoa kepada Dewa Kekayaan. Mungkin mereka terlalu merindukan anak mereka. Ya, betul sekali. Sungguh mengharukan. Ibu, aku di sini. Lily. Anakku. Ibu, jangan khawatir. Aku belum punya tubuh fisik. Oak, ibu tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Yang mulia surgawi sangatlah kuat. Dia melindungi jiwa primordialku.
Dan dia menyalahkanku karena lupa menyiapkan berangkas kekayaan. Karena merasa malu, dia setuju untuk memberiku ganti rugi. Jadi apa? aku akan menjadi anakmu lagi. Aduh, aku mau melahirkan. Panggil ambulans. Cepat. Cepat. Ya. Istri, bertahanlah. Istri,